Guru Penggerak, sebuah program yang digadang-gadang akan melahirkan agen-agen perubahan, motor-motor inovasi di setiap sudut sekolah. Tapi kini, dengung itu merunduk, digantikan oleh akronim baru yaitu PKS. Pendidikan Kepemimpinan Sekolah. Atau kalau kita mau sedikit nakal, pemimpin, komunikator, strategi. Sebuah pergeseran yang jika kita amati lebih dalam bukan sekedar ganti nama. Ini adalah pergeseran ideologis yang tajam. Sebuah cermin dari pertarungan gagasan tentang arah pendidikan bangsa ini. Kenapa guru penggerak diubah jadi pendidikan kepemimpinan sekolah atau PKS? Mari kita cari tahu alasannya. Kita mulai dengan tarik mundur sedikit. Di era Nadiem Makarim, era Merdeka Belajar, sebuah era yang diwarnai semangat instruksi, inovasi, dan agen individu, guru penggerak lahir dari rahim ideologi neolib progresif ini. Guru bukan lagi sekedar pelaksana kurikulum, tapi seorang entrepreneur of change, yang artinya guru tidak hanya mentransfer ilmu, tapi inovatif dan juga berani mengambil risiko dalam menciptakan perubahan. Seorang individu yang diharapkan mampu menggerakkan ekosistem sekolah, membebaskan diri dari belenggu birokrasi, dan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang Merdeka Belajar dimaknai sebagai kebebasan, kemandirian, dan kreativitas tanpa batas. Sebuah janji manis tentang guru-guru yang akan menjadi mercusuar perubahan. Namun, di balik janji itu, ada kritik yang tak terucap. Program ini dengan seleksi yang ketat, secara tak sadar menciptakan sebuah kasta baru di antara para guru. Ada guru penggerak, ada yang bukan. Ada yang dianggap bergerak dan ada yang tertinggal. Sebuah dikotomi yang justru bisa menghambat kolaborasi, bukan? Lalu datanglah era baru, era Menteri Abdul Mukti. Sosok dengan latar belakang Muhammadiyah yang dikenal menjunjung tinggi order, organisasi, dan institusi. Disinilah kita melihat benturan ideologi yang sesungguhnya. Dari disruption ala Nadiem, kita bergeser ke stabilitas institusional ala Abdul Mukti. Dari semangat menggerakkan yang terkadang terasa individualistik, kita beralih ke semangat memimpin dalam sebuah sistem yang terstruktur. PKS atau Pendidikan Kepemimpinan Sekolah adalah manifestasi dari pergeseran ini. Ini bukan lagi tentang guru yang menggerakkan perubahan dari bawah, tapi tentang guru yang memimpin perubahan dari posisi manajerial. Sebuah upaya untuk menginstitusionalisasi kepemimpinan bukan lagi mengandalkan heroisme. Jadi, apa alasan dibalik perubahan ini? Ada beberapa analisis yang bisa kita lihat. Yang pertama itu efisiensi. Program guru penggerak dengan segala pelatihan dan pendanaannya adalah program yang mahal. Dan pertanyaannya, apakah investasi sebesar itu sebanding dengan peningkatan kualitas pembelajaran yang terukur? Skor PISA Indonesia terus merosot di era sebelumnya. Meskipun anggaran pendidikan naik, menjadi bukti bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan optimal. PKS dengan fokus pada calon kepala sekolah dan pengawas adalah upaya untuk menargetkan investasi pada posisi-posisi strategis yang diharapkan memiliki dampak lebih langsung pada manajemen dan kualitas sekolah secara keseluruhan. Yang kedua, krisis institusional. Program guru penggerak ironisnya menciptakan kemacetan untuk posisi kepala sekolah. Banyak guru berkualitas yang sudah dilatih melalui PGP namun tidak serta-merta bisa menduduki posisi kepemimpinan. Jadi PKS hadir sebagai jalur yang lebih jelas, sebuah fast track untuk mengisi kepemimpinan di sekolah. Ini adalah pragmatisme birokrasi yang mencoba menyelesaikan masalah struktural dengan solusi yang lebih terstruktur. Yang ketiga, dan ini yang paling penting, adalah koreksi ideologis. Abdul Mukti dengan visinya tentang pendidikan bermutu untuk semua tampaknya ingin mengembalikan order dalam manajemen pendidikan. Jika guru penggerak cenderung mendorong agitasi dan disrupsi, PKS lebih menekankan pada komunikasi dan strategi dalam kerangka institusi yang sudah ada. Jadi ini adalah upaya untuk menghilangkan kasta yang terbentuk dengan membuat pelatihan kepemimpinan yang lebih merata dan terarah pada tujuan manajerial yang spesifik. Ini adalah pergeseran dari paradigma guru sebagai aktivis menjadi guru sebagai manajer dalam sistem yang lebih terpusat. Jadi, apakah ini kemajuan? Atau hanya lingkaran yang berulang? Dari penggerak yang diharapkan muncul perubahan dari bawah, kini kita beralih ke pemimpin yang diharapkan mengelola perubahan dari atas. Apakah esensi dari menggerakkan itu akan hilang atau justru akan terintegrasi dalam sebuah kepemimpinan yang lebih terstruktur? Pertanyaan ini akan dijawab oleh waktu.
Namun satu hal yang pasti, pergeseran ini menunjukkan bahwa ideologi, visi, dan prioritas kepemimpinan akan selalu membentuk wajah pendidikan kita. Dan kita sebagai bagian dari ekosistem ini harus terus bertanya, apakah perubahan ini benar-benar membawa kita menuju pendidikan yang lebih adil, ataukah hanya menggeser ketidakadilan ke bentuk yang lain?